Halo sahabat Kompas TV. Balik lagi bareng gua Rengga dan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Nah, kali ini gua lagi ada di antara mobil atau bis dari Golden Dragon nih sahabat Kompas TV. Nah, mungkin untuk unit yang ini untuk Kompas TV, kalian udah pernah atau nggak asing lagi yang di jalan raya pasti sering ketemu, yaitu sering dipakai di Transjakarta kayak gitu. Mungkin ada yang pernah naik sahabat Kompas TV. Mungkin ada yang pernah naik, bener kayak gitu. Nah, kalau yang dua ini, yang di belakang saya ini, dia itu baru mau diuji coba kayak gitu sama Kompas TV. Nah, ini diuji coba sama siapa, Reng? Nanti kemana aja? Nah, kita ini baru, kita nggak tahu ya bakal diuji coba kemana dan sama siapa aja, tapi ngomongnya baru mau diuji coba untuk menyusul kakaknya yang ini dari Transjakarta kayak gitu sahabat Kompas TV. Nah, mungkin menurut gua sih sesuai ya Jar ya, gara-gara kan sekarang udah mulai elektrifikasi ya. Jadi kedua mobil ini semuanya adalah dari elektrik itu, keren. Dan tadi gue udah nanya dari Golden Dragon-nya sahabat Kompas TV, yang ini dia itu mempunyai kapasitas sekitar 127 kWh sahabat Kompas TV dan bisa menempuh sampai di 150 km kayak gitu. Wih, lumayan jauh sih ya kayak gitu. Dan yang kecil ini, yang lebih kecil, menurut gue ini cocok buat mikrotrans ya. Iya, buat mikrotrans. Gitu. Iya, ini tuh menurut gue lebih cocok di rute-rute pendek, rute-rute yang mana ya, Kembangan Joglo lah. Nah, dia itu mempunyai jarak tempuh sekitar 130 km sahabat Kompas TV. Dengan 30 km. Dengan kapasitas baterai sekitar 90,27 kWh. Hafal banget tuh. Loh, jelas udah baca tadi. Nah, sahabat Kompas TV, kalau yang di belakang gua ini, yang minibus, sepertinya cocok buat mini trans ya, menurut gua ya. Ini buat mini trans, ini buat mikrotrans, yang itu buat Transjakarta. Memang gitu. sudah buat Transjakarta kalau yang Iya. itu. Jadi kita tunggu aja kapan ini bakal diuji coba oleh pihak Transjakarta. Dan gua sukanya ini adalah EV, Kompas TV. Jadi pasti ramah lingkungan. Sekarang kita coba lebih dekat dari unit yang di belakang gua ini. Yuk, Jar. Oke. Nah, di Golden Dragon yang pertama ini, sahabat Kompas TV, dia itu kalau gua lihat ala-ala Laksana aja ya. Kenapa tuh, Reng? Ya, lebih gimana ya? Pokoknya bentuknya lebih, menurut gua mirip-mirip garapan dari Laksana aja. Ini kalau gue lihat kayak yang dipakai di Transjakarta pakai karoseri Laksana tuh yang Cityline. Nah, Cityline baru mau gue bilang. Iya, mirip itu, Jar. Katanya mas-masnya dari Golden Dragon tadi, ini langsung diimpor dari Cina seperti ini, sahabat Kompas TV. Jadi ya? CBU. Kayak gitu. Gue kira karoseri Indonesia, ternyata bukan kayak gitu, sahabat Kompas TV. Jadi, kalau misalnya ini besok jadi dipakai oleh Transjakarta, datangnya juga langsung utuh seperti ini, sahabat Kompas TV. Jadi nggak usah di karoseri lagi, nggak usah ada yang lain-lain. Jadi langsung datang wujud mobil ini, tinggal ngasih livery mungkin ya kayak gitu. Depannya juga bagus, pakai LED. Terus habis itu depan nggak ada kisi-kisi, gara-gara dia tidak butuh pendinginan. Dan juga ada logo yang besar di tengah, yaitu logo dari Golden Dragon. Mantap. Dan di atas tentunya untuk besok rutenya kalau jadi dipakai oleh Transjakarta. Sekarang kita coba pindah ke yang kecil nih, Jar. Ke yang mikrotrans, Jar. Kita coba, Jar. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang gue udah ada di depan mikrotrans ini, sahabat Kompas TV. Mikrotrans? Pede banget ngomong mikrotrans. Ya, pokoknya yang kecil ini, sahabat Kompas TV. Dan dia menurut gue, nah kalau yang ini, dia kayaknya punya ciri khas tersendiri, sahabat Kompas TV. Gak kayak yang tadi kan hampir mirip kayak Laksana. Yang ini benar-benar punya ciri khas tersendiri. Di depannya ini benar-benar kayak, apa ya, menurut gua aerodinamisnya bagus ya. Jadi anginnya dibuang ke samping-samping kayak gitu, Kompas TV. Bagus. Bulat-bulat, bener. Dan ini kayak, apa namanya, lampunya dia menonjol ke depan, sahabat Kompas TV kayak gini, kayak bajai gitu. Terus di sini tapi bagusnya dia udah pakai LED semua, sahabat Kompas TV.
Dan anehnya, sini Jar, sama-sama Ci. Sennya di bagian dalam, bukan di bagian luar, kayak gitu. Oh, iya, iya. Biasanya kan sen di sini ya, ini di dalam sini. Terus di bawah sayangnya nggak ada lampu beneran, dia cuman mainan doang ini Sobat Kompastv. Ini bagusnya kalau dia pakai lampu beneran, ada chrome-nya, cakep banget sih. Dan ini ada grill yang tidak bolong itu. Cuma ada motifnya di situ. Cuman ada motifnya, grill ala-ala lah kayak gitu Sobat Kompastv. Dan di tengah ada logo kebanggaan dari Golden Dragon kayak gitu. Tapi gue suka sih Jar. Dia tuh bentuknya kayak unik, nggak menyerupai mobil-mobil apapun. Gue lihat dan gue nyoba cocokologi, nggak nemu sih mobil apa ini kayak gitu. Nah, dan di atas ini Sobat Kompastv, dia seperti biasa untuk rute kalau misal udah dipakai di Transjakarta gitu. Mungkin Transjakarta atau PO-PO lain atau perusahaan lain yang mau pakai juga bisa atau katanya. tenda-tenda yang mau pakai ini. Betul, atau Transjateng, Transjatim mau pakai silakan. Tinggal kontak orang dari Golden Dragon-nya kayak gitu. Mungkin sekilas kayak gitu Jar ya. Kita coba ke bagian dalamnya. Yuk, seperti apa sih? Gue penasaran sih. Acus. Apakah nyaman? Kita coba. Ayo Jar. Yuk, yuk, yuk. Silakan masuk, Pak. Makasih, Mas. Wah, ini low deck ya? Iya. Duh, masa kok bawa kamera? Loh, saya kan mau ngeliput Anda. Oh iya, lupa. Anda kok menjadi diri sendiri di situ? Nah, Sobat Kompastv, ini penampakan bagian apa ya? Cabin drivernya nih, Sobat Kompastv. Yang pertama gue lihat, gue notice di sini ada pengamannya buat driver nih. Ada pagernya nih, Sobat Kompastv. Tuh, terus gue nggak bisa keluar habis ini. Ada. Bisa. Knopnya. Ada knopnya. Nah, terus habis itu di sini dia ada setir yang cukup, yang nggak gede-gede banget Sobat Kompastv. Dan di sini ada logo dari Golden Dragon-nya gitu, mantap. Dan seperti bis-bis pada umumnya di sini ada knop-knop buat mengendalikan seperti TV, ada WiFi, ini ada logonya, ada kipas dan juga ada lampu-lampu kayak gitu Sobat Kompastv. Kita fokus ke speedometernya Sobat Kompastv. Dia simple dan juga tapi dia masih perpaduan antara analog dan juga digital kayak gitu. Kalau jarum-jarum dia masih pakai analog, tapi di tengah ada MID-nya yang bisa menjelaskan tentang posisi persneling, ada lampunya, terus ada baterainya tinggal berapa kayak gitu sih. Terus ada motornya. Pokoknya tentang kelistrikan ada semua Sobat Kompastv. Informasi standar ada di situ ya. Dan gue melihat masih ada dua buah bar. Berarti dia masih pakai rem angin. Bagus. Tapi emang kalau kendaraan besar pasti masih pakai angin sih ya, meskipun listrik ya kayak gitu. Nah, dan Sobat Kompastv di sini ada monitor untuk CCTV, untuk keamanan kayak gitu Sobat Kompastv. CCTV juga di sini. Ada CCTV. Ini di sini sih ada 4 buah layar ya. Jadi kita asumsikan ada 4 buah CCTV di mobil ini ya gitu. Mantap. Ini enak sih Jar. Dan juga yang spesial ya nih. Oh, mentul-mentul ya. Mentul-mentulnya. Jadi kursinya nggak yang fix gitu, dia mentul-mentul. Jadi kalau buat jalan jelek dia mantap. Masa jalan Jakarta jalannya jelek sih? Dia siapa tahu ada jalan-jalan yang bergeronjal, ada yang jalanan bekas galian kabel yang meresahkan itu. Oh iya. Siapa tahu kan. Yang kalau nutup ngasal-ngasalan gitu. Nah, terus di sebelah kanan driver dia ada persneling Sobat Kompastv. Ada D, N, R dan juga ada listrik. Nyetrum. Ini nggak tahu buat apa ya. Terus habis itu di sini ada USB port. Terus ada smoke detection alarm system. Ada smoke detectionnya bagus. Dan rem tangannya dia di sebelah sini Sobat Kompastv. Jadi yang bisa akses cuma drivernya. Mantap. Nah, mungkin kayak gitu Sobat Kompastv yang ada di kabin drivernya. Sekarang kita lihat di kabin penumpang. Kayak gimana sih? Nah, sekarang gua ada di sisi penumpangnya nih Sobat Kompastv. Kayak gitu. Dan yang gua rasain pertama ini cukup nyaman. Cuman bangunnya kayaknya agak kecilan sih. Tapi nggak tahu ya, ini lagi-lagi ini spek pameran Sobat Kompastv. Kita nggak tahu besok yang akan dimasukkan ke Indonesia apakah seperti ini atau ada Transjakarta spek, kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau menurut gua sih sesuai keinginan pembeli sih ya kayak gitu. Nah,
Tapi kalau menurut gua untuk seukuran misal jadi dipakai Transjakarta kan nggak seberapa jauh juga tuh range-nya. Kayaknya menurut gua cukup nyaman sih Sobat Kompastv. Terus di sini di bagian bagian apa? Bagian luar dia ada armrest-nya kayak gitu Sobat Kompastv. Mantap. Menarik. Dan dia ada seat belt-nya Sobat Kompastv. Jadi faktor keamanan tetap diperhatikan kayak gitu. Mantap. Sekarang coba kalau misal kita penumpangnya berdiri, nggak ke bagian kursi. Oh, gue tahu sekarang kenapa dibikin agak gede, Jar. Jadi kalau misal berdiri dia enak nih, tuh. Iya, enak. Terus kalau misal akses keluar masuk juga lebih mudah kayak gitu. Emang Bapak nggak pernah naik Transjakarta ya? Jarang sih, bukan nggak pernah, jarang. Oh, iya. Bisa dihitung pakai jari lah. Nah, Sobat Kompastv, sekarang gua udah ada di dalam mobil Golden Dragon yang apa namanya Microtrans tadi, Jar ya? Yang lebih kecil, yang paling kecil kayak gitu. Beda dari yang sebelah tadi Sobat Kompastv yang Mini Trans yang agak gedean. Ini dia emang setirnya lebih kecil sedikit sih ya, cuman nggak signifikan. Di depan gue ini ada layar Sobat Kompastv, ada 2 buah layar yang terpisah. Yang pertama ini yaitu buat speedometer. Dia itu mempunyai desain atau klaster yang keren kayak gitu gambarnya, berwarna atau bernuansa biru. Terus di tengah sini dia ada monitor untuk CCTV kayak gitu. Jadi keamanannya tetap diperhatikan. Sama kayak tadi Sobat Kompastv, ini persnelingnya juga menggunakan automatic. Kayak gimana tuh? Dan di sini cuma ada R, N, dan juga D. Dan di sebelah kanannya itu ada tuas-tuas seperti biasa buat perlampuan Sobat Kompastv itu. Nah, di sebelah kanan ini Sobat Kompastv dia ada jendela besar yang bisa dibuka kayak gitu. Jadi misal mau bayar tol, mau beli apapun, ini bisa lewat jendela ini. Dan ini cukup besar Sobat Kompastv. Oh ya, di sini ada sistem radio Sobat Kompastv. Tapi nggak tahu ya kalau misal besok dimasukin ke Indonesia ini masih ada atau tidak gitu. Sekali ya kalau nggak dimasukin. Dan di sini ada lampu baca dan juga ada lower AC 2 buah Sobat Kompastv. Dan ini cukup dingin sih. Ini palanya yang kedinginan Sobat Kompastv. Nah, Sobat Kompastv, kayak gitu di bagian depan atau di bagian pengemudi dari Golden Dragon yang kecil ini gitu. Sekarang kita lihat gimana di sisi penumpangnya. Yuk. Nah, Sobat Kompastv, kayak gini di bagian belakangnya tuh. Dia ada berapa seat, Jar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bener, ada 15. Kok lu tahu, Jar? Ya, kan sudah memperkirakan ini cuma versi lebih kecil dari yang sebelahnya aja. Jadi, okupansinya tetap sama, cuman size-nya dia lebih kecil kayak gitu ya, Jar ya? Untuk menempuh jalan-jalan yang lebih sempit lagi. Oke. Dan kalau misal kalian berdiri, ini bisa diraih. Tapi ini agak tinggi sih, jujur sama Kompastv ya. Mungkin harus tetap ditambah ininya aja, pegangannya. iya, aja. mungkin harus ditambah pegangannya. Terus sekarang kita coba duduknya kayak gitu sama Kompastv. Di mana, Jar? Sini ya? Sini aja. Kita coba duduknya. Biasa aja sih ya. Biasa aja. Dan lagi-lagi soalnya Sobat Kompastv ini ditujukan untuk perkotaan, jadi tidak untuk yang long range gitulah kayak gitu. Jadi menurut gua kalau untuk perkotaan ini cukup sih ya. Dan yang terpenting kan kayak okupansinya, terus kayak kita aksesnya keluar masuknya mudah gitu. Terus muatnya juga lumayan banyak, itu sih yang terpenting kayak gitu. Setuju. Jadi bagus. Dan juga di sini ada CCTV buat keamanan, itu mantep banget sih itu. Nah, Sobat Kompastv, kayak gitu tadi review dari gua tentang Golden Dragon 2 bus ini, Sobat Kompastv. Yang medium dan juga yang kecil kayak gitu. Nah, overall, Jar ya, yang gue sukain satu, dia udah ada CCTV-nya buat keamanan, itu penting banget sih. Benar. Soalnya kan kita nggak tahu ya, transportasi umum ya, biasanya kan ada aja kejahatan yang kita tidak inginkan. Pertama, gitu. pelecehan seksual terjadi di dalam transportasi umum. Nah, itu sering terjadi, Jar. Makanya itu untuk mencegah lah kayak gitu. Betul. Terus yang kedua, drivernya itu juga diperhatikan kenyamanannya, Jar, kayak gitu. Jadi kayak driver tuh disuruh fokus, benar-benar fokus mengerjakan
tugasnya dan juga diberi kenyamanan entah kursinya atau posisi pengemudinya kayak gitu. Mantap sih. Nah, dan yang terpenting Sobat Kompas TV, ini adalah electric vehicle dan akan diuji cobakan di trayek Transjakarta. Mantap. Kita harus dukung. Siapa tahu ini benar-benar dipinang oleh Transjakarta dan menyusul kakaknya yang besar itu kayak gitu. Nah, kalau misal benar-benar dipakai oleh Transjakarta jadi mantap kan. Jadi populasi EV-nya di Transjakarta semakin banyak lagi. Mantap. Mungkin segitu dulu Sobat Kompas TV video gua dan juga Fajar terkait Golden Dragon ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di video Ranger Auto selanjutnya. Goodbye. Dadah.